Trading saham di pasar modal terbilang unik karena meskipun platformnya sama, namun karakter investasinya bisa berbeda-beda tergantung seperti apa kita memperlakukan investasi tersebut. Mau buat investasi jangka panjang yang cenderung aman tapi profitnya nggak terlalu besar, bisa. Mau buat spekulasi jangka pendek yang sangat fluktuatif dan volatile, juga bisa. Ada kategori-kategori perusahaan yang sahamnya cenderung dikatakan aman. Ada juga yang sahamnya memiliki volatilitas tinggi sehingga resikonya tinggi juga. Saham-saham dengan kapitalisasi dan fundamental yang baik dimasukkan ke dalam list LQ45 oleh Bursa Saham. Saham yang masuk dalam kategori ini terkenal dengan istilah saham blue chips. Biasanya geng LQ45 adalah perusahaan besar dengan fundamental dan kapitalisasi yang bagus. Pergerakan mereka cenderung stabil, namun juga profit yang didapatkan lebih sedikit. Oleh karena itu, saham yang masuk indeks LQ45 seringkali direkomendasikan untuk investor pemula yang masih belajar saham. Selain itu, saham ini juga jarang dimainkan sama bandar karena harga per lembarnya sudah mahal. Jadi kalau sampai dimainin bandar, berarti mereka beneran punya duit yang banyaknya minta ampun. Biasanya yang sanggup mainin saham blue chip di Indonesia adalah investor asing dari luar negeri. Selain untuk trader pemula, saham di LQ45 juga cocok untuk yang tipe value investor, yaitu mereka yang investasi saham memang untuk jangka panjang, di atas 10 tahun bahkan di atas 20 tahun. Nah, mereka ini biasanya nggak peduli dengan volatilitas saham jangka pendek. Cuek aja selama mereka merasa produk atau perusahaan tersebut akan survive dalam jangka panjang, sahamnya nggak akan dilepas, disimpan aja terus buat ditabung 20 atau 30 tahun lagi. Contohnya saham Indofood yang kayaknya Indomie itu sudah menjadi bagian hidup orang Indonesia, atau Unilever yang produknya hampir pasti ada di setiap rumah orang Indonesia. Separah apapun pandemi COVID, masa iya nggak mandi pakai produknya Unilever? Selain itu, ada juga tipe investor high risk yang biasanya trading saham dengan cara day trading atau scalping. Kalau day trading itu biasanya tahan saham dalam waktu kurang dari sebulan. Mereka biasanya sangat memperhatikan berita dan momen tertentu. Misalnya sebentar lagi lebaran. Nah, biasanya saham department store seperti Matahari akan melonjak karena banyak yang belanja baju baru sehingga pendapatan Matahari department store akan meningkat. Lalu yang terakhir adalah scalper, si trader cepat. Mereka biasanya adalah full-time trader yang setiap hari ngeliatin grafik pergerakan harga saham. Yang dipelototin para scalper ini bukan lagi grafik harian atau mingguan, tapi grafik per menit dan per detik. Serta mereka sangat memperhatikan pergerakan para bandar saham. Kalau sekiranya mereka mendeteksi ada suatu saham yang dimainin bandar, melalui pergerakan-pergerakan dan pola-pola grafik tertentu, mereka akan coba memprediksi maunya si bandar harga saham mau dibikin sampai berapa, sehingga sebelum bandar tarik modal dia bisa dapat untung juga dari sana. Ada berita-berita khusus juga yang diperhatikan oleh scalper dalam memutuskan transaksi jual belinya, meskipun mereka bisa juga trading tanpa berita apapun. Misalnya ketika pemerintah mengumumkan bahwa vaksin COVID akan diproduksi, 3 saham farmasi besar langsung naik secara signifikan, di mana terlihat jelas ada pemain bandar di sana. Tapi sebentar deh, sebelum kita bahas lebih lanjut, kayaknya kita perlu bahas dulu nih tentang money management.